Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Baik, sebelum ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, tujuan pembelajaran ini harus anak-anak kuasai setelah kita mempelajari materi mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Kondisi alam adalah wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah lainnya, namun dengan ketinggian yang relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Yang pertama, Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini dikenal dengan julukan negeri matahari terbit, karena orang Jepang dahulu adalah penyembah matahari. Selain itu juga dikenal sebagai negeri sakura, karena banyaknya tempat-tempat umum yang ditumbuhi bunga sakura yang menjadi ciri khas negara Jepang. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 46 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 149 derajat bujur timur. Adapun batas-batas geografinya adalah sebelah barat berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Samudra Pasifik. Keadaan alam Jepang relatif kasar yang ditandai dengan banyaknya gunung api, yaitu ada 192 gunung api yang masih aktif. Salah satunya ialah gunung tertinggi di Jepang, yakni Gunung Fujiyama dengan tinggi 3.776 meter. Selain banyaknya pegunungan dan dataran tinggi, di Jepang juga banyak dijumpai dataran-dataran rendah yang subur akibat dari abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung api. Dataran-dataran rendah tersebut dijadikan sebagai pusat-pusat industri di Jepang. Sebagai contoh, salah satunya ada dataran rendah Kwanto di Teluk Tokyo. Perekonomian di Jepang terlihat dalam berbagai bidang. Yang pertama, pertanian. Jepang merupakan negara yang sangat maju. Walaupun Jepang merupakan negara maju, Jepang masih tetap mengusahakan bidang pertanian. Bidang tersebut masih menduduki peranan penting sebagai sumber pendapatan negara. 2. Peternakan, 3. Perikanan, 4. Pertambangan, dan 5. Perindustrian. Jepang termasuk negara industri besar. Adapun daerah industri terpenting di Jepang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, daerah industri Keihin yang terletak di dataran Kwanto sekitar Teluk Tokyo, yang meliputi industri besi baja, mobil, galangan kapal, dan lain-lain. Yang kedua, ada daerah industri Hanshin. Daerah Hanshin terletak di dataran Kinki sekitar Teluk Osaka. Yang ketiga, ada daerah industri Chukyo yang terletak di dataran Nobi sekitar Teluk Se. Kebudayaan bangsa Jepang banyak terpengaruh kebudayaan Cina. Akan tetapi, di antara keduanya terdapat perbedaan. Beberapa budaya Jepang yang khas sebagai berikut. Yang pertama ada Chanoya, kedua ada Judo, Jiu-Jitsu, dan Karate, 3 ada Ikebana, 4 adalah Buki, dan yang kelima ada Jokeri. Nah, dalam bidang agama sendiri, Jepang mengenal Shintoisme,
yang menunjukkan perpaduan antara penyembahan kepada dewa matahari dan pemujaan arwah nenek moyang. Di samping agama Shinto, di Jepang terdapat agama lain, yaitu agama Islam, Kristen, dan Katolik. Penduduk asli Jepang adalah bangsa Ainu. Mereka tinggal di Pulau Hokkaido. Penduduk Jepang merupakan campuran beberapa rumpun bangsa di Asia Utara, Cina Selatan, dan Mikronesia. Pemerintahan Jepang merupakan negara monarki parlementer. Kepala negara Jepang bergelar kaisar. Kepala negara Jepang tidak memegang pemerintahan. Pemerintahan di negara Jepang dipegang oleh Perdana Menteri. Lalu lintas darat di Jepang dilakukan dengan kereta api, bus, mobil, dan gerobak. Lalu lintas laut diusahakan oleh Nippon Yosun Kaiso Maskapai, yaitu agen pelayaran Jepang terbesar yang mengadakan hubungan dengan negara-negara di seluruh dunia. Lalu lintas udara diselenggarakan oleh Japan Airlines, yaitu maskapai penerbangan terkenal di seluruh dunia dengan lapangan terbangnya di Narita dan Haneda. Perdagangan impor dan ekspor negeri Jepang sangat ramai. Barang-barang ekspor Jepang hampir seluruhnya barang-barang hasil industri. Amerika Serikat merupakan republik federal dengan ibu kota Washington. Negara ini terdiri atas 50 negara bagian, yang mana 2 negara bagian letaknya terpisah dari negara bagian lainnya. Amerika Serikat secara astronomis terletak antara 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat 51 bujur barat. Batas wilayahnya antara lain negara Kanada di sebelah utara, Samudra Atlantik di sebelah timur, Teluk Meksiko dan negara Meksiko di sebelah selatan, dan Samudra Pasifik di sebelah barat. Di bagian barat Amerika Serikat terdapat Pegunungan Rocky, Pegunungan Sierra Nevada, dan Pegunungan Cascade di pantai barat. Di bagian timur Amerika Serikat terbentang luas dataran Atlantik. Di kawasan Alaska bagian selatan terdapat Pegunungan Alaska yang bersambung dengan Pegunungan Aleut dan Semenanjung Alaska. Amerika Serikat memiliki kebudayaan yang tinggi mutunya. Amerika Serikat banyak melahirkan tokoh ilmuwan, sastrawan, pemikir, musikus, dan lain-lain. Perekonomian di Amerika Serikat terlihat dalam berbagai bidang. Yang pertama, pertanian. 2, peternakan. Peternakan Amerika Serikat sangat maju. Peternakan ditangani dan diolah sangat intensif. Ternak yang dipelihara adalah unggas dan lembu. Yang ketiga, pertambangan. Dan yang keempat ada perindustrian. Jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 2017 banyak 325.700 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,1% setiap tahun. Sebagian besar penduduk Amerika Serikat menganut agama Protestan. Bahasa nasional Amerika Serikat adalah bahasa Inggris. Di Amerika Serikat wajib belajar dilaksanakan sampai usia 16-18 tahun. Lama pendidikan dasar Amerika Serikat adalah 12 tahun. Inggris adalah salah satu negara yang berpengaruh di dunia. Bentuk pemerintahannya kerajaan konstitusional. Kepala negaranya ratu dan kepala pemerintahannya perdana menteri.
Inggris merupakan negara kepulauan yang terletak di dangkalan Eropa dan merupakan kepulauan kontinental. Secara astronomis, wilayah negara Inggris terletak 49 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan 2 derajat bujur timur sampai 10 derajat bujur barat. Batas-batas wilayah negaranya antara lain sebelah utara Samudra Atlantik dan Laut Norwegia, sebelah timur Laut Utara, sebelah selatan Selat Channel atau Selat Inggris, dan sebelah barat Samudra Atlantik. Inggris memiliki ketinggian rata-rata 162 meter di atas permukaan laut. Pulau-pulaunya memiliki iklim subtropis dan tropis. Daerah ini sebagian besar terdiri dari perbukitan terjal dan pegunungan rendah yang berubah menjadi dataran di timur dan tenggara. Inggris mempunyai kebudayaan yang sudah sangat terkenal di dunia, terutama seni musik dan seni rupa. Pusat kebudayaan terkenal terdapat di London. Di kota itu terdapat museum tua, yaitu The Victoria and Albert Museum. Inggris merupakan negara industri maju di dunia, terutama dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan sastra. Perekonomian Inggris berkembang pesat. Kegiatan perekonomian Inggris meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan, dan yang ketiga, industri. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Inggris sebanyak 65.100 jiwa. Sekitar 90% penduduk Inggris bertempat tinggal di daerah perkotaan. Bahasa Inggris termasuk rumpun bahasa Indo-Jerman. Agama yang dianut penduduk Inggris adalah agama Anglikan, Katolik Roma, Presbyterian, Metodis, dan Baptis. Pemeluk agama Islam, Yahudi, dan Hindu di Inggris relatif kecil. Inggris adalah negara monarki parlementer atau kerajaan yang berkonstitusi. Kepala pemerintahan Inggris dipegang oleh seorang perdana menteri, sedangkan kepala negara dijabat oleh ratu. Australia adalah sebuah negara federal yang terletak di benua Australia dan juga merupakan satu-satunya negara yang berada di benua terkecil di dunia. Secara astronomis, Australia berada di antara 9 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 112 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Negara Australia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor dan Laut Arafuru. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya.
Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Selain keanekaragaman hayati di daratan, Australia juga memiliki keanekaragaman hayati di lautan. Australia memiliki 4.000 jenis ikan. Australia memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta, dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Kepadatan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer persegi. Sekitar 89% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Negara dengan nama lengkap Republik Arab Mesir ini sebagian besar wilayahnya terletak di bagian timur Laut Afrika, sehingga sering digolongkan sebagai negara yang berada di benua Afrika. Secara astronomis, Mesir terletak di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur, dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Batas-batas wilayahnya sebagai berikut. Sebelah barat berbatasan dengan Libya, sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, sebelah timur berbatasan dengan Palestina. Mesir memiliki iklim subtropis kontinental. Pada musim panas, udara sangat panas dan kering, sedangkan pada musim dingin udara sangat dingin. Hujan turun pada musim dingin. Keadaan alam Mesir terbagi menjadi 4 daerah sebagai berikut. Yang pertama, Semenanjung Sinai. 2. Gurun Timur. 3. Gurun Libya. Dan yang keempat, lembah Sungai Nil. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis, seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umumnya dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Mesir kurang lebih 95.690 jiwa. Mesir merupakan negara di benua Afrika yang mempunyai jumlah penduduk terpadat kedua setelah Nigeria. Sejak zaman purba, masyarakat Mesir memiliki kebudayaan tinggi. Peninggalan-peninggalan Mesir purba antara lain, yang pertama, piramida, yang kedua, Sphinx, yang ketiga, obelisk, dan yang keempat, tulisan hieroglif. Di sisi perekonomian, negara yang menempati sudut timur laut benua Afrika ini memiliki pendapatan domestik bruto berdasarkan paritas daya beli sebesar 1,15 triliun US dollar. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 3,8% pada tahun 2016. Berbagai bidang-bidang perekonomian yang ada di Mesir antara lain, yang pertama pertanian, kedua peternakan, dan yang ketiga pertambangan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.